Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, diberkahi umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat dan doa serta harapan kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi doa dan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia tentulah kita merupakan makhluk yang senantiasa tak pernah luput dari hilaf. Namun kita sebisa mungkin selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang bisa mengarahkan pada dosa. Seringkali dosa itu, khususnya dosa besar, bisa jadi kita lakukan dalam kondisi sadar. Sebaik-baik manusia adalah yang menyadari telah melakukan dosa dan bertaubat, lalu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kelak bisa menjadi hamba yang lebih baik. Taubat adalah amalan yang diberikan sebagai bentuk kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia yang benar-benar menyadari kesalahan dan ingin memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa di jalan Allah. Namun, tidak ada muslim yang dapat menjamin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Sebagai manusia, kita hanya bisa selalu berharap agar Sang Khalik mengampuni dosa-dosa kita. Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui apakah taubat yang kita lakukan tersebut diterima atau tidak? Sedangkan mungkin dosa yang kita perbuat sangat besar dan terasa sangat sulit untuk diampuni. Layaknya amal, ada syarat sah taubat agar kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa mengukur, karena ini bersifat zahir. Seseorang bisa mempelajari apa syarat sah taubat tersebut, sehingga mereka bisa menilai apakah taubat yang dia kerjakan telah diterima atau tidak. Kamu bisa menilai solat kamu sah dan diterima ketika kamu memahami bahwa solat yang kamu kerjakan telah memenuhi syarat, rukun, dan wajib solat, serta kamu tidak melakukan pembatal solat. Begitu juga dengan taubat. Ada syarat sah taubat agar taubatmu dapat diterima. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, insya-Allah Allah akan senantiasa membukakan pintu taubatnya untuk kita. Syarat sah taubat ada 5. Yang pertama, ikhlas. Artinya dia bertaubat karena dorongan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-iqla', melepaskan. Maksudnya adalah melepaskan dosa yang dia taubati. Kemudian yang ketiga, an-nadam, menyesal. Orang yang bertaubat harus benar-benar menyesali dosa yang dia taubati. Kemudian yang keempat, al-azm, tekad. Orang yang bertaubat harus memiliki tekad untuk tidak mengulangi kembali dosanya. Kemudian yang kelima, taubatnya dilakukan sebelum ditutupnya kesempatan taubat, yaitu ketika ruh sudah di tenggorokan atau matahari telah terbit dari barat. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah taubat langsung diterima?
diterimanya taubat ataupun amal kita, tidak ada satupun manusia yang tahu. Karena ini semua merupakan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang kita sembah. Manusia hanya bisa berharap agar taubatnya diterima dan mengiringi taubatnya dengan amal soleh. Dalam banyak ayat, Allah mengajarkan agar manusia yang bertaubat mengiringinya dengan berbuat islah atau mengadakan perbaikan. Kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 89. Mengadakan perbaikan berarti berbuat baik untuk menghilangkan akibat jelek dari kesalahan yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 5. Karena itulah, terkait masalah diterimanya taubat, manusia hanya bisa berharap, memohon kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah. Tugas hamba adalah berusaha sebaik mungkin dan memastikan taubatnya sah. Apakah taubatnya diterima atau tidak, seorang hamba hanya bisa berharap dan tidak bisa memastikan. Tanda seseorang akan diterima taubatnya adalah yang pertama, hati lebih tentram dan tenang. Di antara tanda-tanda taubat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah kondisi hati yang terasa lebih tentram dan tenang. Hal ini dikarenakan ia lebih banyak beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan jiwa seseorang. Seseorang yang selalu bermaksiat dan berlumur dosa akan senantiasa merasa gelisah walaupun hidupnya berkelimang kenikmatan duniawi, karena kenikmatan tersebut hanyalah fana yang tercipta dari bisikan-bisikan setan. Kemudian yang kedua, lebih suka berkumpul dengan orang-orang soleh atau soleha. Kemudian tanda taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mulai banyaknya teman-teman yang soleh dan soleha di sekitarnya. Artinya, ia sudah tidak lagi nyaman untuk berteman dengan teman-temannya yang dahulu saat ia melakukan banyak dosa dan maksiat. Dengan jauhnya ia dari teman-teman yang banyak dosa dan maksiat, maka akan semakin jauh juga dari perbuatan terkutuk tersebut. Selain itu, dengan semakin sering dan semakin banyak ia berkumpul dengan orang-orang soleh, maka akan semakin dekat ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat alami manusia salah satunya adalah mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau teman-temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat At-Taubah ayat 112. Kemudian yang ketiga, lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan terus menggerakkan hatinya untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena sudah lebih nyaman dengan kegiatan ibadah yang bisa mendekatkan ia dengan Tuhannya. Kemudian yang keempat,
lebih banyak bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar kesadaran diri akan kebesaran Allah, dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Kemudian yang kelima, akhlaknya lebih baik. Seseorang yang bertaubat pastinya berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa, sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Shad ayat 46. Kemudian yang keenam, senang bersedekah. Sedekah adalah amalan wajib yang terkadang sangat sulit dilakukan oleh manusia, karena sifat alami manusia yang selalu merasa kurang dan sayang untuk membagikan hal-hal yang ia miliki kepada orang lain. Walaupun ia sendiri menyadari bahwa apa yang ia miliki bukanlah milik dirinya sendiri, akan tetapi juga sebagiannya adalah milik orang lain yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Kemudian yang ketujuh, menjaga penampilan atau aurat. Bentuk taubat yang paling mudah terlihat secara kasat mata adalah dari penampilannya, baik dari hal aurat dan dari kesesuaian penampilan yang telah diatur oleh syariat Islam. Allah akan senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat, sehingga semakin istiqomah dalam menjaga penampilannya dan auratnya. Maka semakin besar pula kemungkinan bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk istiqomah menjaga penampilan sebagai seorang muslim yang taat tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian yang kedelapan, menjaga sikap dan ucapannya. Sikap dan ucapan seseorang yang telah bertaubat tentu akan berbeda dengan seseorang yang belum menempuh taubat. Seseorang yang telah bertaubat akan senantiasa menjaga sikap dan ucapannya menjadi lebih santun dan lembut agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih belum menempuh taubat, cara komunikasinya akan lebih kasar dan semaunya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain.
Kemudian salah satu tanda diterimanya taubat seseorang adalah dengan Allah yang selalu membimbing ia agar senantiasa menjaga sikap dan ucapannya saat berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kesembilan, masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Syarat utama untuk bertaubat adalah menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah ia memperbaiki diri dan terus bertaubat, ia tidak akan pernah merasa cukup akan ibadah yang telah ia lakukan. Seakan-akan dosanya masih terus ada, entah itu adalah dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru dilakukan. Oleh karena itu, ia akan terus berupaya meningkatkan keimanan diri untuk menebus dosa-dosa yang melekat dalam dirinya. Semoga Allah meridhoi setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.